Malam. Banyak orang kalau lihat muka saya pasti nyangka saya berusia 30 tahun. Padahal lebih. Ya. Ada yang percaya saya punya pacar? Banyak orang gak yakin kalau saya bakal punya pacar ya. Banyak yang gak yakin. Tapi teman saya itu ngasih semangat ke saya. Van, kamu pasti punya pacar. Bener bro, bener. Mahasiswi ilmu sejarah lah minimal. Mahasiswi ilmu sejarah? Iya. Karena cuma mahasiswi ilmu sejarah yang suka mempelajari benda-benda dan manusia purbakala ya. Ya. Beberapa hari ini hujan turun ya. Beberapa hari ini hujan turun. Kenapa ya hujan turun? Saya curiga ini jangan-jangan karena permintaan sedikit. Persediaan banyak. Jadi turun. Dan hujan itu bukan dolar. Sampai sekarang belum turun-turun. Iya. Dan di Jakarta ini sekarang lagi banjir ya. Banyak yang banjir. Saya baca katanya penyebabnya itu banyak orang yang buang sampah sembarangan ke sungai. Ini Jakarta, kota segede gini, cari kerja lebih gampang daripada cari tempat sampah. Aneh ya. Dan gubernur Jakarta siapa? Jokowi. Jokowi ini dari mana? Dari Solo. Solo ini hebat ya teman-teman. Di Indonesia cuma ada satu kota yang namanya Solo. Ya. Kalau dua, Duo. Ya. Cuma di Bandung, wali kota sebelumnya ini punya program kampanye lingkungan hidup. Ya ini kampanye untuk peduli sama lingkungan hidup. Kampanyenya waktu itu tulisannya tiada hari tanpa menanam pohon. Tiada hari tanpa menanam pohon. Dan orang-orang Bandung itu mendukung kampanye ini dengan cara menanami pohon di jalan-jalan yang berlubang ya. Ya sayangnya gitu ya. Setiap ada jalan lubang, tanamin pohon. Ya itulah orang Bandung ya. Dan di Bandung juga itu banyak kampanye lingkungan hidup untuk mencegah banjir. Salah satunya ibu-ibu yang peduli sama lingkungan hidup di kompleks saya. Itu pasang papan, tulisannya tempatkan sampah sesuai dengan tempatnya. Tempatkan sampah sesuai dengan jenisnya. Saya ikutin petunjuk dari tulisan di papan itu ya. Semenjak saya ikutin, sampah-sampah di rumah saya jadi suka sesama jenis. Iya, botol suka ngumpul sama botol, kertas ngumpul sama kertas gitu ya. Prihatin. Bandung, selain tadi kampanyenya seperti itu, wali kota yang sekarang itu kreatif sekali. Sekarang wali kotanya ini seorang arsitek. Seorang arsitek harus jadi wali kota untuk ide-ide kreatifnya diwujudkan ya. Dan salah satu idenya yang kemarin diwujudkan adalah taman-taman. Mungkin teman-teman sempat baca berita, di Bandung banyak taman-taman dibangun. Di Bandung ini ada nama taman yang namanya itu menunjukkan banyak orang-orang yang berkeliaran di situ. Ada yang namanya Taman Pramuka. Berarti di situ banyak pramuka berkeliaran, ya kan? Dan baru-baru ini dibangun Taman Jomblo. Berarti di situ banyak jomblo berkeliaran, ya kan? Di Bandung juga ada Taman Insinyur Haji Juanda. Jadi mungkin di situ banyak insinyur, orang udah naik haji, sama orang Juanda di situ. Kayak gitu. Tapi di Bandung juga ada yang namanya Taman Maluku. Tapi saya nggak pernah lihat orang-orang Maluku berkeliaran di situ. Itu aneh. Dan kalau ini memang taman khusus buat orang-orang Maluku, berarti mungkin ada penjaganya. Ada penjaganya. Jadi kalau ada orang Jakarta misalnya datang ya, permisi, maaf, Bapak dari mana? Saya dari Jakarta, Pak. Oh maaf Pak, ini Taman Maluku khusus buat orang-orang Maluku, Pak. Oh iya ya, maaf Pak ya, maaf. Dan mungkin nanti kalau ada orang Jawa datang, juga akan ditanya, Nun sewu,
Maaf, Bapak dari mana? Kulo saking Banyumas, Pak. Maaf, ini Taman Maluku, Pak, khusus buat orang-orang Maluku. Oh, nggih, nyuwun pangapunten nggih, Pak. Mungkin akan kayak gitu. Dan mungkin nanti kalau ada orang Ambon, itu akan ditanya juga. Permisi. Maaf, Bapak dari mana? Beta dari Ambon. Maaf, Pak, ini Taman Maluku, Pak, khusus buat orang-orang Maluku. Ambon juga Maluku. Oh, maaf, Pak, silakan, Pak. Mungkin akan seperti itu ya. Itu Bandung. Tapi sekarang kalau ngomongin tadi taman, di taman tuh biasanya banyak anak-anak dan keponakan saya itu suka main di taman. Saya punya keponakan. Ada yang kelas 3, kelas 5, sama kelas 6. Tapi saya sebel sama keponakan saya. Kelakuannya masih kayak anak SD. Kesel saya. Dan anak-anak sekarang itu jarang yang hafal lagu anak-anak. Mereka hafalnya lagu-lagu orang dewasa. Dan menurut saya kalau anak-anak hafal lirik-lirik lagu orang dewasa itu bahaya. Nggak akan pinter. Gimana mau pinter kalau lirik yang mereka hafal, lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Gimana mau pinter kalau ingatannya lumpuh? Iya kan? Arah. Udah nggak hafal lagu anak-anak, perusahaan susu malah bikin susu yang bikin anak-anak jadi hafalnya lagu bahasa Inggris. Pernah lihat iklan susu yang diperuntukkan untuk anak usia 1-3 tahun? Yang anak-anaknya langsung nyanyi, my first, my last, my everything. Pernah lihat? Dan untuk itu usia 1-3 tahun. Dan untuk usia 3-6 tahun ya, itu dibikin juga versinya. Versi 4-nya kalau nggak salah. Dan anak-anak yang minum susu itu bisa nyanyi apa? Sama. My first, my last, my everything. Saya jadi curiga ya. Anak-anak yang minum susu itu cuma bisa nyanyi lagu itu. Sekarang gimana kalau anak-anak itu masuk sekolah dan dites nyanyi sama gurunya? Misalnya Mbak namanya siapa? Putri misalnya. Putri coba ke depan nyanyi. My first, my last, my everything. Oh pinter, kamu udah bisa nyanyi lagu bahasa Inggris ya? Coba nyanyi lagu bahasa Indonesia. Lagu Indonesia Raya coba. Indonesia, tanah airku. Sekian, terima kasih, saya Fandi Bakri. Kalau anak fakultas kedokteran gigi nggak enak, baru goyang dikit disabut. Emang enak nanggung? Ya harusnya kan ditambal dulu.